warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dalam belajar mentoring bersama dengan Bu Sus. Insya Allah pagi ini kita meneruskan belajar sirah ya anak-anak. Jika pekan lalu kita belajar tentang kisah perang Yamamah, pekan ini kita juga masih akan melanjutkan tentang kisah perang ini ya, karena kisahnya masih belum selesai begitu. Masih ingat pekan lalu kita sampai apa? Pekan lalu kita ceritanya sampai ini ya, Khalid bertemu dengan Musailamah di medan perang. Khalid senantiasa membujuk Musailamah untuk bertaubat, namun Musailamah selalu menolak tawaran Khalid bin Walid. Nah, sebelumnya Khalid telah membagi pasukan Muhajirin dan Ansor. Khalid memisahkan kedua pasukan ini dari pasukan muslimin yang berasal dari kabilah Arab yang lain. Beliau juga memisahkan pasukan berdasarkan keturunannya masing-masing, sehingga setiap pasukan berperang di bawah bendera komando keturunannya. Dengan cara seperti itu, maka akan segera diketahui dari bagian pasukan yang mana kekalahan menimpa mereka. Sedangkan para sahabat Nabi Muhammad SAW masih terus bersabar menghadapi keadaan yang sangat genting ini. Mereka menghadapi kobaran perang yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Para sahabat Nabi senantiasa maju menerjang leher-leher musuh, hingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Orang-orang kafir pun lari tunggang langgang. Namun, para sahabat masih terus memerangi sisa-sisa pasukan musuh dan menebaskan pedang ke leher-leher mereka. Para sahabat berhasil mendesak pasukan Musailamah di kebun kematian. Hakim Yamamah yaitu Muhkam bin At-Tufail, semoga Allah melaknatnya, telah memberikan isyarat agar pasukan Musailamah memasukinya. Lalu pasukan Musailamah masuk ke kebun kematian dan di dalamnya ada musuh Allah, yaitu Musailamah. Abdurrah bin Abu Bakar berhasil mendekati At-Tufail dan memanahnya sampai mengenai leher Muhkam dalam keadaan ia sedang berceramah. Abdurrahman berhasil membunuh Muhkam. Orang-orang Bani Hanifah menutup pintu kebun, namun para sahabat terus mengepung mereka. Al-Bara' bin Malik mengatakan, "Wahai pasukan muslimin, lemparkan aku ke arah pasukan musuh di dalam kebun." Kemudian pasukan muslimin menempatkannya di atas perisai dan mengangkatnya dengan tombak hingga melemparkannya ke arah pasukan musuh melewati pagar. Al-Bara' senantiasa memerangi pasukan Musailamah yang berada di dekat pintu, hingga Al-Bara' berhasil membuka pintu tersebut. Kemudian pasukan kaum muslimin masuk ke dalam kebun, baik melalui atas pagar maupun menjebol pintu-pintunya. Pasukan muslimin terus memerangi orang-orang murtad yang ada di dalam kebun dari kalangan penduduk Yamamah. Kemudian pasukan Islam berhasil menuju ke arah Musailamah. Ketika itu, ia sedang berdiri di atas pagar yang retak, seakan ia adalah unta yang berwarna abu-abu. Musailamah ingin bersandar karena ia tidak bisa menahan marah. Apabila syaitan dalam diri Musailamah meninggalkannya, akan keluar buih dari pelipisnya. Lalu Wahsy bin Harb, Maula Jubair bin Mut'im, mendekati Musailamah dan melemparnya dengan tombak kecil. Tombak itu tepat mengenai Musailamah dan tembus pada sisi tubuh yang lain. Abu Dujanah Simak bin Khiraisyah bersegera menuju Musailamah dan menebaskan pedang. Musailamah akhirnya tersungkur tewas. Seorang perempuan berteriak dari arah gedung, "Pimpinan Wadha'ah telah dibunuh oleh seorang budak hitam." Jumlah pasukan kafir yang dibunuh di dalam kebun dan di medan perang mendekati angka 10.000 korban, dan ada yang mengatakan 21.000 korban. Sedangkan jumlah jumlah pasukan Islam yang meninggal berjumlah 600 orang, dan ada pula yang mengatakan 500 orang. Wallahu a'lam bishawab. Itu anak-anak, akhir dari kisah perang Yamamah, perang menumpas nabi palsu yang bernama Musailamah. Ini materinya nyambung ya dengan materi PAI tentang perilaku bohong Musailamah al-Kadzab ya anak-anak. Kenapa dia sampai harus diperangi setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Jadi insya Allah kalian tidak terlalu bingung kenapa Musailamah harus diperangi. Begitu ya anak-anak kisah sirah kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Sampai ketemu lagi pekan depan bersama dengan Bu Guru insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.